Oke, halo guys, kembali lagi di channel aku, Pentarot Semesta, sesuai request kalian dan dari teman-teman. Sekarang aku akan ngebacain pilih kartu tentang apakah dia serius atau cuma mau main-main aja. Ini request dari teman-teman kita, so enjoy the readingan. BTW, kalau misalkan kalian suka videonya, jangan lupa like, subscribe, komen, nyalakan tombol lonceng subscribe-nya. Tombol lonceng subscribe yang ada di sebelahnya untuk mengetahui kapan aku upload video ya. Dan kalau kalian ingin dibacakan secara personal, kontak personnya udah ada di deskripsi. Oke, di sini ada 3 file. Di sini bunga nomor 1, sini Cikudo nomor 2, dan stiker Conan file 3. Kalau ngomongin soal dia serius atau enggak, berarti kalian coba bayangkan orang yang kalian sukai, orang yang mungkin kalian dilingkan saat ini, dan coba pilihnya sambil merem gitu. Kalau kalian butuh waktu, bisa pause video ini. Oke? Kalau gitu aku akan mulai dari file nomor 1, lalu file nomor 2, dan file nomor 3. BTW ini hanya simple reading, jadi kalau misalnya durasinya agak kurang panjang, sorry, semoga kalian tetap menikmati readingan ini. Oke guys? Oke, file nomor 1. Oke, file nomor 1, kita akan shuffling kartunya. Oke. Apa kabar guys? Oke. Bikin. Oke, ada King of Wands, aku belum terbiasa sama kartu ini. Kertasnya cukup aneh, agak susah untuk di shuffling. The Star. Apakah dia serius atau cuma main-main aja? Oke. Nine of Pentacles. Oke, sinian deh. Apakah dia serius? Apa dia mau main-main aja? Oke. Eight of Cups. Aku nggak tahu ini kamu atau dia, tapi energinya energi seorang yang memiliki banyak fans dan diidolakan oleh banyak wanita atau pria. Page of Swords. Okay. Buat the bottom of the decknya ada Eight of Swords. Oke, sinian deh. Oke, kalian sudah melihat. Berarti ditanya dia serius atau enggak, jawabannya tidak serius, karena orang ini masih melihat peluang. Ya, dia masih pingin melihat apa yang bisa dia lakukan
buat kedepannya. Jadi dia nggak melulu tentang perasaan cinta, karena sepertinya orang ini banyak disukai orang ya, dan itu bukan kamu doang yang suka sama dia gitu. Dan sorry banget, dia juga kayak banyak inceran lain gitu. And then saat ini dia pingin stabil gitu ya. Saat ini kan karena emang dia pingin stabil untuk fokus karir, jadinya aku udah bilang dia nggak melulu ngomongin cinta, tapi bagaimana dia bisa bergerak untuk karir yang baik gitu. Dan ada Ace of Cups soalnya dia emang bener-bener kayak tipikal orang yang memiliki banyak fans, dan sebenarnya incerannya dia nggak cuman kamu. Jadi dia deketin banyak cewek buat cari yang baik gimana gitu, sambil terus mencari dan membuka diri. Nah, di sini kamu salah kaprah, dikiranya kamu kayak dia suka sama kamu, padahal sebenarnya dia masih menutup rapat ya. Ada bottom of the decknya ada Eight of Swords, dia lagi menutup rapat matanya gitu. Jadi untuk kamu better you hati-hati. Kalau misalkan orang ini terlalu pura-pura care gitu, baik-baikin kamu, jangan terlalu baper sama dia gitu, karena bisa saja itu cuman siasat dia untuk bisa deketin kamu gitu. Kamu harus hati-hati dengan apa yang dia katakan, hati-hati dengan apa yang dia kasih tahu kamu gitu. Pokoknya hati-hati aja, dia nggak bener-bener kayak peduli dan sayang sama kamu gitu. Kalau ditanya dia serius, I don't think so gitu. Buat apa kamu selalu berharap sama orang yang sebenarnya nggak bener-bener sayang gitu loh sama kamu gitu. Oke, kita akan ngambil dari oracle-nya. Semoga ini bisa resonate. Duh, banyak banget. Saya butuh satu aja. Mohon maaf. Kayaknya itu aja deh. Yang work life. Ada Akasha, your guidance is definitely good. Kamu percaya deh kalau Allah dan Tuhan kamu semesta ini sudah memberikan yang terbaik buat kamu. Kalau emang kamu masih dijauhkan dari orang ini, ya pasti Tuhan pengen kamu emang jauh dari orang ini. Kalau misalkan kamu tahu nih dia punya yang lain, atau mungkin kamu tahu dia dekat sama yang lain, ya udah, emang berarti sebenarnya Tuhan tuh pingin kamu tuh jauh dari orang ini gitu, biar kamu tuh sadar kalau misalkan dia itu nggak layak buat kamu gitu. Pokoknya jangan berharap pada orang ini deh, nanti kamu sakit sendiri gitu. Oke. Ada let your friends help you. Kamu di sini bisa kok cerita sama teman-teman sekitar kamu yang kamu percaya buat meringankan beban kamu, atau mungkin kamu bisa sedikit sambil curhat-curhat kecil gitu. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menonton. Untuk file 1 segini dulu, and see you guys in the next video. Bye bye. Oke, ini untuk yang pilih sini Cikudo. Oke. BTW guys, kalau ditanya
dia serius atau enggak, itu yang tahu isi hati kalian ya, yang tahu perasaan kalian. Aku mah apa gitu, jadinya tetap kembali pada perasaan kalian masing-masing gitu. Sumpah loh, kasar banget kartunya, bisa disafling. Licin lo kan, jatuh kartu baru susah. Di sini ada King of Wands. Sini ada King of Swords. Oke. Wow, gila nih. Wow, gila nih. Lalu di sini ada Six of Pentacles. Apakah dia serius? Cuma main-main aja. The World. Oke. The Strength. Oke. Sama di Chariot. 1, 2, 3, 4, 5. Satu lagi deh, nggak apa. Oke. Jadi bottom of decknya ada Four of Pentacles. Taruh di mana ya? Sini aja deh. Nah, oke. Begini, kalau ngomongin soal dia serius atau enggak, sebenarnya dia melihat masa depan yang baik ya. Dia melihat masa depan yang cerah. Dia melihat banyak hal dari persepsi yang berbeda. Dia juga memakai insting dan intuisi dia, bener-bener kayak dia tahu logika banget nih kalau misalkan gue harus dia tahu nih perbedaan logika sama perasaan, jadi dia bisa nyimbangin. Dia juga tipikal orang yang suka memberi ya, terus juga dia orangnya cukup kuat, tangguh dalam segala urusan, dan dia orangnya cukup percaya diri juga, dan tahu resiko kehidupan, resiko berpacaran juga dia tahu dunia dia. Jadi gini, kalau ditanya dia serius atau enggak, of course dia serius, but sometimes banyak keraguan di dalam diri dia, dan ini bukan cinta. Beda sama pile 1 yang masih mau main-main, yang masih punya banyak pilihan. Kalau dia di sini yang pile 2 ini, keraguannya tentang bagaimana dia tidak bisa memberikan kebahagiaan, tidak bisa memberikan kasih sayang kepada pasangan, belum bisa memberikan yang terbaik, dan takut kamu malah pergi meninggalkan dia, kecewa atau semacamnya gitu. Bisa dikondisikan sebagai vice versa. Jadi di sini yang aku lihat dia masih emang ragu untuk memiliki hubungan. Bukan ragu karena emang ada orang ketiga, tapi bagaimana dia bisa membahagiakan kamu atau enggak, bisa bikin kamu tetap happy sama dia atau enggak. Dia tipikal orang yang kalau bisa dibilang, dan kalau dia pingin nabung sekarang untuk kalian merit, atau mungkin kalian patungan untuk hal lain yang bisa kalian lakukan bersama gitu. Tapi mungkin dia masih belum cukup untuk itu. Mungkin gajinya atau pekerjaannya dia itu buat keluarganya, atau mungkin buat orang sekitar. Mungkin dia adalah tulang punggung keluarga. Jadinya aku ngerasa di sini pile 2 ini lebih mengarah kalau dia serius, dia serius. Tapi kenapa aku ngerasa dia agak sedikit ngeghosting di sini, karena dia nggak mau terlalu baper ya, nggak mau terlalu baper kalau pada akhirnya kamu tidak bersama dia. Dia tahu kalau misalkan semesta itu akan memberikan cinta buat dia, dia tahu. Cuman
dia juga harus mengerti kalau misalkan realita itu beda loh dari dunia hayal dia gitu. Dia mungkin selalu daydreaming about love yang kayak di film-film Harry Potter, Disney, atau mungkin film-film sinetron Korea gitu. Tapi ternyata dia sadar realita tuh nggak mungkin punya hubungan seperti itu. Masih banyak yang harus dia kejar. Hubungan gak semata-mata tentang bagaimana dia dan pasangannya aja, tapi bagaimana kalau misalkan mereka menikah tapi menyatukan dua keluarga gitu, menyatukan dua ego, dua pikiran. Jadinya dalam kondisi seperti ini, untuk dia sendiri dia lebih memikirkan untuk tarik ulur, komunikasi on off. Yang penting dia masih bisa menjaga silaturahmi bersama kamu. Oke, aku baca dari Oracle Love ya. Terlebih dahulu baru Work Light. BTW jam 3 pagi nih. Express your love. Kamu di sini bisa banget bisa banget mempertahankan hubungan, komunikasi dengan sedikit memberikan tanda cinta, atau mungkin kasih tahu ke dia kalau sebenarnya aku sayang sama kamu gitu. Ekspresikan cinta kamu dalam bentuk tulisan bisa. Kalau kalian masih pingin bikin surat, tulislah surat gitu buat dia, yang lucu-lucuan aja. Ada the ever unfolding rose cracking open is happening for you, not to you. Tuh. Ini emang udah pasti akan terjadi buat kamu jika kalian emang sama dia tuh berjodoh. Pasti kalian akan dipersatukan. Jadi kamu nggak usah khawatir nanya apakah dia serius atau enggak ya sama gue, kenapa dia tarik ulur atau semacamnya, atau pertanyaan classy pada umumnya gitu kan. Ya kalau emang dia nggak berjodoh, dia pasti akan pergi. Tapi kalau misalkan kondisinya saat ini terjebak finansial kayak gini, ya otomatis kalau emang kalian berjodoh juga pasti dia akan kembali gitu. Oke, sekian pembacaan dari aku. Semoga ini bisa ngebantu kalian dalam menenangkan pikiran, and see you guys in next video. Bye bye. Oke, ini untuk yang pilih Conan. So, di sini kita dapat apa? BTW ini hanya fun reading ya, perlu diingat kembali biar kalian nggak salah kaprah. Takutnya ntar dibilang, kak kok nggak resonate gitu ya. Ya berarti energinya bukan energi buat kamu gitu. Coba pilih file lain-lain gitu. Oke. The Tower. Wow, dia kena Tower moment. Apakah dia serius atau enggak? Oke. The Four of Pentacles. Kertasnya gini banget ya. Pantes gue susah banget buat shuffling. Lengket tahu dia. Tuh, nempel. Bismillah. Ada Queen of Cups. Tuh, keset. Ada Age of Cups. Ten of Pentacles.
dia serius atau cuma main-main aja. The Four of Sword. The bottom of the decknya ada Knight of Sword. Oke. So, apakah dia serius atau enggak? Jadi, dia pernah ngalamin tower moment di saat mungkin kemarin dia pernah gagal cinta atau hubungannya nggak baik sama seseorang. Dan dia fokus dengan karir, fokus dengan kegiatan yang bisa ngembangin diri dia gitu ya. Wah, dilatih kesabaran juga udah gitu kan. Pokoknya dia bener-bener kayak dicoba untuk dilatih kesabaran, fokus karir, finansial naik turun, mungkin di PHK gitu. And akhirnya sampai di suatu momen dia mengerti ternyata cinta itu harus balancing antara perasaan maupun logika. Makanya di sini banyakan water sign dan earth sign. Ya, di sini banyakan mencari bagaimana bisa mencari logika, air sign juga bisa. Bagaimana bisa meningkatkan perasaan dan logika itu balancing. Aku merasa kalau ditanya dia serius sama kamu atau enggak, of course dia serius. Bahkan dia emang pingin punya hubungan yang langgeng. Seakan dia tuh pernah kecewa, pernah ada di mana dia menyukai seseorang, mencintai seseorang dengan deep, tapi pada akhirnya hubungan itu tidak bisa baik-baik aja, atau mungkin dia mencintai orang lain gitu. Tapi walaupun kondisinya sekarang dia agak cuek ya, mungkin dia sekarang dulu pernah bucinnya parah, bertahun-tahun dia pernah bucin sama orang dan akhirnya ternyata orang itu malah ninggalin dia. Dan kondisinya saat ini adalah dia gak mau serius dulu untuk urusan cinta, gak mau main-main. Makanya kamu nanya tentang apakah dia serius atau enggak. Dia serius, cuman saat ini dia belum yakin untuk pingin nikah gitu. Karena ya baik lagi, dia pernah kecewa. Dia gak mau ntar tiba-tiba kamu ternyata sama dia pacaran, putus lagi, dia harus bisa mempertahankan hubungan ini gitu loh. Walaupun sebenarnya dia tahu resikonya pacaran itu patah hati, sakit hati, tapi kan sebenarnya yang dia butuhkan komitmen di dalam sini gitu. Maka itu daripada membuang waktu untuk pacaran, untuk orang ini dia lebih fokus untuk karir sesuatu yang bisa dia achieve dulu, dan dia semua itu dia pasrahkan sama semesta, sama Tuhan. Four of Sword ini kan melambangkan apa yang dia lakukan ini memang dia pasrahkan pada semesta sama Tuhan. Dia nggak mau yang namanya salah ngambil langkah, nggak mau yang namanya salah lagi untuk deket sama seseorang. Dia pinginnya udah sekalinya punya hubungan, pasangannya ini bisa dibawa ke pelaminan gitu. Makanya kalau ditanya, dia lagi bener-bener kayak fokus untuk ngejar mimpi dia ya, lagi fokus ngejar mimpi dia, ngejar sesuatu yang bisa dibanggakan, kejar sesuatu yang bisa dia cari ke depannya gitu. Jadi yang aku lihat adalah untuk kamu santai aja ya, kamu santai aja, jangan terlalu
ngepush dia ya, jangan terlalu banyak overthinking sama dia, karena sebenarnya dia emang ada niatan untuk serius, tapi kenapa dia kadang cuek, kadang perhatian. Awalnya dia emang gak mau kehilangan kamu. Itu poin pertama. Poin kedua, kalau di saat dia cuek berarti dia bener-bener lagi pingin fokus dengan kerjaan dia gitu. Oke. Ada bismillah, deception ya, dia berusaha untuk tidak terlalu kelihatan mencintai kamu, sedikit berpura-pura, tapi it's okay karena emang wajar sih, karena dia juga harus bisa mengontrol perasaannya biar nggak gampang baper gitu. Dia tipikal orang yang kalau udah cinta soalnya bakal bucin. Jadi bagaimana dia bisa mengontrol perasaannya? Ya dengan cara agak cuek, fokus karir gitu. Oke, sekian dari pembacaan kartu ini. Semoga ini bisa resonate sama kamu. Kalau nggak resonate berarti bukan energi kamu. Oke, thank you guys for watching and see you guys in next video. Bye bye.